Sallallahu ala Muhammad. Suluk secara harfiah berarti menempuh. Dalam kaitannya dengan agama Islam dan Sufisme, kata suluk berarti menempuh jalan untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam. Jadi bagi jemaah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah, suluk diadakan di bulan genap, dan kegiatan suluk tersebut dilaksanakan 5 hari di rumah-rumah suluk yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan suluk Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah bagi jemaah yang ingin tiap hari suluk diadakan di pusat Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara. Suluk secara harfiah berarti menempuh jalan. Dalam kaitannya dengan agama Islam dan Sufisme, kata suluk berarti menempuh jalan spiritual untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk atau bersuluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam, syariat, sekaligus aturan-aturan esoteris agama Islam. Hakikat bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian kebenaran sejati, ilahiyah, melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus syariat batiniah demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan. Kata suluk berasal dari terminologi Al-Quran, fasluki, dalam surat An-Nahl 16 ayat 69, fasluki subula rabbiki zululan, yang artinya dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Seseorang yang menempuh jalan suluk disebut salik. Menurut istilah, suluk dapat dimaknai sebagai upaya hamba salik mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah yang bertujuan menyucikan diri dari berbagai bentuk kesalahan dengan memperbanyak zikrullah. Dalam melaksanakan suluk, para salik dibimbing oleh guru yang lazim disebut mursyid. Mursyid membimbing para salik untuk menjalani tahap demi tahap latihan riyadhah. Tahapan yang umum dilakukan mulai dari pembersihan diri dari berbagai kesalahan, takholik, kemudian mengisi diri dengan hal-hal yang positif, tahili, dan terakhir merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas dan dalam segala aktivitas, tajali. Pelaksanaan suluk pada umumnya dimulai 10 hari sebelum bulan Ramadan dan selesai pada saat Hari Raya Idul Fitri. Namun beberapa mursyid mengubah metodenya dari 40 hari menjadi 5 hari. Tujuannya yaitu guru mursyid tersebut memandang kegiatan jemaahnya yang rata-rata jemaah Thariqah banyak beraktivitas padat. Jadi di jemaah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah, metode yang dibuat oleh mursyidnya yaitu Dr. Syekh Buya Salman Daim mengembangkan metode suluk reguler. Yang artinya jemaah bisa suluk 5 hari di rumah suluk yang tersebar di Indonesia dan jemaah bisa juga suluk hari. Artinya tetap melaksanakan suluk namun tetap juga melaksanakan aktivitas. Beberapa surau suluk ada juga yang melaksanakan pada bulan Zulhijjah. Lama pelaksanaan suluk ada yang 40 hari ada juga yang 20 hari. Para salik yang pertama kali melaksanakan suluk, umumnya melaksanakan selama 40 hari. Sedangkan yang sudah pernah melaksanaan pada tahun sebelumnya melaksanakan 40 hari atau 20 hari. Namun hal itu bergantung kepada kesanggupan masing-masing. Para salik pada sebuah surau suluk tidak hanya berasal dari tempat sekitar surau. Pada beberapa surau suluk para salik juga datang dari tempat yang jauh, bahkan ada yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Dari segi usia, para salik ada yang tua dan ada juga yang masih muda. Namun demikian umumnya para salik berusia di atas 40 tahun. Selama pelaksanaan suluk, para salik memfokuskan diri melaksanakan ibadah, menjaga adab-adab, memperbanyak zikir dan melakukan ibadah berdasarkan bimbingan mursyid, sehingga tujuan suluk tercapai dengan baik. Para salik tidak disibukkan oleh urusan konsumsi, karena urusan tersebut ditangani oleh panitia atau tahlil, bagian dapur umum dengan pembiayaan bersumber dari para salik. Tempat suluk umumnya terdapat di bagian samping dalam surau. Masing-masing salik menempati ruang berukuran sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Sekat satu tempat dengan tempat lainnya hanya terbuat dari kain putih yang sekaligus berfungsi sebagai kelambu. Alas tempat duduk biasanya kasur yang bertujuan untuk kenyamanan dalam berzikir. Selama pelaksanaan suluk para salik akan berada lebih banyak di ruangan masing-masing, mengurangi berbicara dan berinteraksi.
Para salik keluar hanya untuk hajat syar'i. Para salik fokus melaksanakan petunjuk-petunjuk mursyid. Dalam proses tersebut para salik akan memperolehan pengalaman spiritual berbeda antara satu salik dengan yang lainnya bergantung kepada niat dan kesungguhan dalam menjalankan setiap wirid yang diajarkan dan juga iradat Allah. Bagi salik yang menurut pandangan mursyid telah dibukakan oleh Allah hijab, kasful hijab, akan diberikan gelar dan juga otoritas untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh dan juga diperbolehkan untuk mendirikan surau suluk sendiri. Beberapa surau suluk, di samping memberi gelar juga mengeluarkan ijazah tertulis sebagai bukti silsilah keilmuan. Dengan demikian setiap mursyid mempunyai silsilah keilmuan yang bersambung, diakui dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Demikianlah keterangan arti dari suluk. Semoga kita selalu istiqomah dalam amanah guru mursyid. Dan bagi saudara dan saudariku yang ingin merasakan nikmatnya suluk, marilah kita belajar bertorikoh, dan insya Allah kalau niat kita belajar bertorikoh hanya semata-mata mencari ridhonya Allah, insya Allah kehidupan kita akan terasa nikmat, hati tenang serta keberkahan insya Allah bisa kita dapatkan. Akhir kata salah dan silap hamba minta maaf karena kebodohan hamba, makanya hamba banyak salah kepada Allah, hamba minta ampun, kepada kita semua hamba minta maaf. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertorikoh.